Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adzaban yab'athuhullahu ala may yasha' faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Ini taun yang anak keturunannya disebut dengan COVID-19 atau corona. Siksa. Yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ketika pertama kali lahir di Wuhan itu bukan karena Amerika yang membuat, bukan karena Cina yang membuat, Allah yang kirim ke sana. Azaban yab'athuhullahu ala may yasha'. Siksa yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah tidak akan menyiksa orang beriman. Akan menyiksa orang beriman. Mengapa di Wuhan kemarin sudah kita kaji kekejaman orang-orang Cina kepada sesama Muslim? Mengapa dikirim ke India? Sampai satu hari hampir mencapai 500.000 orang yang terkena COVID. Karena kejam mereka kepada sesama bangsa mereka yang adalah orang-orang beriman. Saya tidak bosan untuk mengingatkan ya. Orang-orang Hindu itu sangat menghormati jenazah siapa saja, apalagi yang berhubungan dengan kekeluargaan mereka, bapak mereka, ibu mereka. Allah permalukan betul-betul kepada mereka. Bahwa menurut ajaran agama Hindu jenazah itu harus dibakar, tapi karena banyaknya jenazah yang harus dibakar,
mereka kehabisan kayu bakar. Kehabisan kayu bakar. Nah, terus bagaimana? Dengan segala kemantapan mereka, jenazah ini harus kami hinakan lebih dari kami menghinakan orang-orang Islam. Dibuang ke sungai ya. Dibuang ke sungai. Dulu waktu saya kecil tuh kalau ada ayam mati itu dibuang ke sungai ya. Kok akhirnya hilang? Ternyata diambil orang, dibelah, mati kok dibelah terus. Nah akhirnya sudahlah, dipendem saja sama dengan binatang-binatang yang lain, semata-mata untuk menghindari kekhawatiran kita bahwa jenazah bangkai ayam tadi akan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk dimakan. Di Cina begitu, di India begitu, di Iran yang Syiah begitu, paling besar korban corona di Timur Tengah. Di sana ada Bahrain, di sana ada Qatar, di sana ada Kuwait, di sana ada Emirat Arab, memang terkenal. Tapi tidak sebanding dengan corona yang menimpa di Iran. Di sana ada Oman, ada Yaman, ada Saudi, ada Irak, ada Syria, ada Lebanon. Nyebrang Laut Merah ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, ada Tunisia, ada Chad, ada Aljazair, ada Maroko. Semuanya terkenal, tetapi tidak sebesar yang dialami oleh penduduk Iran yang Syiah itu. Ya, persoalannya kemarin sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan Israel? Waalaikumsalam. Tolong ke Quran. Bagaimana dengan Israel? Jazakallah. Yang berkenang itu. Hah? Daftar dulu. Dites. Ini kalau Allah berbicara dengan bahasa yang saya sampaikan, dengan bahasa saya untuk lebih bisa komunikatif. Saya bantu orang-orang India dengan menimpakan COVID Corona kepada mereka karena orang Islam India itu minoritas. Nggak sampai hati, ini bahasa saya ya. Nggak sampai hati saya, ini makhluk saya. Zawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala wa min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Seorang mukmin saja yang terbunuh. Ora lega, ora lilo. Saya lebih waalaikumsalam merasa kehilangan seorang mukmin yang dibunuh secara tidak benar daripada kehilangan dunia seisinya. Di Cina sama, di Iran tadi saya sebutkan, di Prancis Emmanuel Macron. Mereka ini kelompok minoritas, mereka ini kelompok tertindas yang tidak bisa membela diri. Seperti telah berlalu pada zaman Nabi Nuh. Tak ewangin no. Ya ciptakan banjir kepada Nabi Soleh, kepada Nabi Lut, kepada Nabi Hud. Oke.
pada Nabi Musa melawan Fir'aun. Tapi kalau soal Israel ini bahasa saya, mosok kabeh aku lah, kowe gaweanmu apa? Kerja kamu itu apa kalau semuanya diserahkan saya? Ya India minoritas, Cina minoritas, tapi Arab itu mayoritas. Kalau kamu berbuat, saya akan tolong. Tetapi kalau kamu diam saja, oh mbok ngantek. Ngenteni bakdo kucing. Ngenteni beling kosok. Coba kita buka surat ke-9. Ayatnya 14. Mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan, loh, aku kok urung tahu maca iki to gitu ya. Yang khatam 10 kali bulan Ramadan membaca ini 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Kita ulangi ya. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Bukan sampai di sana. Wa yukhzihim. Masih ditambah lagi. Wa yasurkum alaihim. Ditambah lagi. Wa yasfi sudura qaumim mu'minin. Ayat 15 kesempurnaannya. Wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Baca. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan. Ulangi lagi. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Titik. Perangilah mereka. Ya jelas orang kafir. Kalau tema kita jelas orang Israel. Perangi mereka. Allah akan menyiksa dengan tangan-tangan kalian. Kalau saya menyiksa orang India dengan tentara saya dari langit. Kepada orang Cina juga dengan itu. Tapi kepada orang-orang Israel, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Perangi mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Masya Allah, begitu mulianya tangan orang beriman. Kalau itu sudah dilakukan, terusnya. Dan Allah akan menghinakan mereka. Allah akan menghinakan mereka. Masa? Hamas ajak damai yang menjadi perantara itu Mesir. Lah, kok kira kancaku to Sir? Iya lho, ning aku ya dikancane Israel. Menghinakan mereka. Gua sekarang orang-orang Israel itu. Ayo, sapa sing wani karo aku? Ngapa? Enggak ada yang qatiluhum. Enggak ada yang memerangi mereka. Ketika Ben Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel bertepatan dengan lahirnya teman saya Pak Abdurrahim tadi mana tadi? Utara. Memang yang bantu orang Inggris ya. Orang-orang walan tardo angka Yahudu walan Nasoro, betul-betul mempunyai peran yang sangat besar.
Tapi kalau negara-negara Arab pada waktu itu bersatu dalam rangka melawan Israel, saya nggak mudeng bahasa militer ya, tapi feeling saya mengatakan luweh gampang mijet wae ngranti. Israel itu sekian itu. Di sebelah utaranya ada Libanon. Di sebelah timur Libanon ada Syria. Di sebelah selatan Syria ada Yordania. Di sebelah selatan Yordania dan Libanon ada Saudi Arabia. Di sebelah selatan Saudi Arabia ada Yaman, ada Oman. Di sebelah timur Saudi Arabia ada tadi saya sebutkan, ada Bahrain, ada Qatar, ada Kuwait, ada Emirat Arab, ada Irak. Dari utara siap menyerang, selatan siap menyerang, timur siap menyerang. Nyabrang Laut Merah, di sana ada Mesir, di sana ada Sudan, di sana ada Libya, di sana ada Tunisia, di sana ada Maroko, di sana ada Aljazair, di sana ada Chad. Sudah, Allahu Akbar, Bismillah. Yang dari Afrika nyerang lewat terusan Suez, lewat Mediterranean Sea, lewat Laut Tengah, dari utara, dari selesai. Qatiluhum, perangi mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan tangan kamu. Tak ewangi. Perkembangannya di satu sisi ya, prinsip orang-orang Arab pada hari ini, kemarin dan sekian puluh tahun yang lalu, saya ambil contoh Palestina, yaitu kata-kata yang disampaikan oleh Yasir Arafat. Kami Palestina, baru Arab. Artinya kepentingan Arab kami nomor dua kan, kepentingan Palestina kami nomor satukan, karena kami bangsa Palestina. Mereka diikat oleh agama Islam, mereka diikat oleh bahasa Arab, mereka diikat oleh ikatan jenis, yaitu orang Arab. Tapi nomor satu Palestina. Nah, baru Palestina itu ibaratnya orang makan sudah glegeken lah, nah itu rane nyorapnya tak kayak. Baru Arab. Ketika Arab sudah terselesaikan, Palestina sudah terselesaikan, baru kemudian Islam. Ini bukan hanya Palestina. Pernyataan itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ternyata terjadi juga di Mesir. Ternyata terjadi juga di Yaman, terjadi juga di Oman, terjadi juga di tempat-tempat yang lain. Kami Saudi baru Arab, kami Arab baru Islam, kami Mesir baru Arab, kami Arab baru Islam. Kadang nanti saya singgung ya. Silahkan, kami Palestina baru Arab, kami Arab baru Islam. Keterikatan kami dengan orang-orang Palestina, ya orang-orang Mesir, orang-orang Saudi, orang-orang Libanon, orang-orang Yordania, itu selama kami bisa memperoleh keuntungan dalam membela mereka, pragmatisme. Tapi kalau tidak, ya wegah.
Akhirnya dibujuk-bujuk ya. Yordania, kuwi tanggane Israel. Daripada suasana kehidupan negara kamu, rakyat kamu itu cuma gundah gulana karena perbuatan orang-orang Israel yang brutal, yang biadab. Mbak sudah salaman saja. Enggak boleh. Ini musuh Allah, ini musuh Rasulullah, ini musuh Islam. Ya itu yang dalam Quran kan. Ini bahasa saya. Gimana? Ya, akhirnya ya orang-orang Barat ya. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Wilantarto? Ada hubungan diplomatik antara Yordania dengan Israel. Wes. Mesir juga begitu. Defisit anggaran kamu setiap tahun itu sekian miliar US dollar. Harus jalur siapa? Kata Amerika. Kata Amerika. Kamu kuras kekayaan kamu nggak akan cukup. Teman-teman kamu yang sama-sama Allahu Akbar, ya tadi yang saya sebutkan, itu tidak akan mau, meskipun mereka juga kaya ya, menolong kamu 1 tahun sekian miliar US. Saya akan cukupi. Kata Amerika, saya akan cukup. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ya, tadi mengadakan hubungan diplomatik dengan naudzubillah min dzalik. Hiduping telu nyokadasmu lah. Ini reaksi pertama ya. Gelembuk. Akhirnya terjadi. Dan yang membuat kepala itu bisa pusing 7 keliling kata orang Medan itu. Hamas berunding dengan Israel untuk menghentikan peperangan. Mediatornya itu Mesir. Ya prinsipnya itu. Kami Mesir baru Arab. Kami Arab baru Islam. Islam itu nomor 3. Islam itu nomor 3. Entah calonnya 24 nomor 3 siapa itu. Ini ya persoalannya di kalau dibaca kok ya kaya ngono, kenyataane kok ya ora kaya ngono. Coba antum buka surat ke 41. Sudah pernah kita baca ya? Iya. Sudah pernah kita baca. Ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhaw walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Perintah saya, wasiat saya kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Muhammad, kamu dan umatmu. Apa perintah itu? Apa perintah itu? An aqimuddina, iqamatuddin, tegakkan Islam dengan segala kekuatanmu. Syaratnya 1, wala tatafarraqu fih. Ketemu surat
4 Asyura kok 42 lah ya. Ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu Muhammad tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat Allah kepada ulul azmi termasuk di dalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah tentangnya. Ini kalau Islam itu mau tegak ini, tegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Maaf ya, kalau saya berbicara dengan kondisi keindonesiaan kita. Sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Itu kalau Muhammadiyah itu sudah tersinggung persoalan ru'yah. Saya Muhammadiyah ngaco. Pak Sumati ngoten. Kalau sudah tersinggung masalah yang pernah berkali-kali saya alami, betul-betul merah pada mereka. Padahal melaksanakan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dengan hisab itu kalau benar tidak menyebabkan dia masuk jannah. Kalau itu salah tidak menyebabkan mereka masuk nar. Anu juga begitu. Tapi justru ini yang diuri-uri. Omongan saya kalau salah tolong diluruskan. Antara orang NU dan Muhammadiyah itu yang ada, meskipun tidak sekental kepada orang lain, perasaan saling curiga. Wah, aku malu kono aku jak tahlilan. Loh, tahlilan itu seandainya hanya karena tahlilan itu bid'ah dan itu bukan bid'ah mukafirah dan itu hanya bid'ah furu'iyah dan itu hanya bid'ah ibadah, tidak menyebabkan pelakunya itu masuk nar. Ya seandainya masuk nar, kans untuk masuk jannah itu ada. An aqimuddina wala tatafarraqu fih. Terus salam nang kono. Karena nganggo kunut. Betul enggak itu ada saling curiga antara satu kelompok dengan yang lain itu? Betul apa enggak? Hah? Ini masalah-masalah yang tidak menyebabkan seseorang masuk surga, saya pakai bahasa itu. Karena mereka melakukan itu dan tidak menyebabkan seseorang itu masuk neraka kalau tidak melakukan itu. Kunci dari seseorang masuk jannah atau masuk nar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atani Jibril basaroni annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Saya kedatangan tamu, kata Rasulullah. Tamu tadi malaikat Jibril yang memberi kabar kepada saya, siapa saja yang mati dari umat kamu Muhammad, selama dia tidak musyrik, bukan selama mereka tidak tahlilan, bukan selama mereka tidak menggunakan ru'yah, itu masalah kecil-kecil sekali. Kata orang Jawa, didandani karo mlaku. Tetapi tidak musyrik,
Itu hari ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemusyrikan itu ditinggal. Kalau dia lakukan hanya karena dia tidak paham. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, tidak musyrik. Dakhalal jannah. Rasulullah mempertegas keterangan Jibril dengan bertanya, wa in zana wa in saroko. Meskipun orang yang tidak musyrik itu pernah melakukan zina dan pernah mencuri, itu sampai 3 kali. Wa in zana wa in saroko, diulangi lagi. Wa in zana wa in saroko, wa in zana wa in saroko, diulangi lagi 3 kali. Itu kalau saya gitu, orang mudeng-mudeng. Masa Jibril kepada Rasulullah orang mudeng-mudeng ya. Ini kalau kita lihat kondisi Indonesia kita, umat Islam di Indonesia, di dunia Arab kembali ke sana. An aqimuddina wala tatafarraqu. Mesir sudah punya hubungan diplomatik dengan Syria, Yordania, Maroko. Akhirnya yang belum mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel itu, meskipun tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi getem-getemnya itu mulai berkurang. Perkewo karo kancane no. Lah mereka yang namanya Mesir, namanya Maroko, yang terakhir Emirat Arab ya, Yordania, Lebanon, itu sama-sama bergabung di dalam Liga Islam. Orang itu nah, hubungan kalau Israel nggak boleh masuk. Orang buku ini apa-apa, orang paten, kata Pak Harto. Ini akhi, qatiluhum, kamu masuk kabeh aku. Kalau India saya, kalau Cina saya, kalau yang lain saya. Kalau kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Soleh saya. Tapi kalau Israel kamu perangi mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan tangan kamu. Masya Allah, mulianya tangan seorang muslim. Jadi walhasil ya, singkat kata, Israel yang sudah unjuk gigi sejak 72 tahun yang lalu, sampai sekarang belum ada tanda-tanda sedikit pun akan kalah. Belum ada tanda-tanda. Justru tanda-tanda orang Arab semakin apa ya? Terpuruk, itu semakin jelas. Semakin jelas. Perintahnya itu jelas, qatiluhum, perangi mereka. Pakai senjata. Loh, kok pakai senjata? Iya, karena orang Israel itu punya senjata. Meskipun di belakang mereka ada Amerika, ada Inggris, kalau bangsa Arab tadi bersatu untuk memerangi mereka, bersatu ya. Tadi saya katakan dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat, dalam beberapa hari akan selesai. Jadi kalau untuk yang satu ini ya, melawan Israel dengan senjata, yang ada tinggal Hamas. Ada tinggal Hamas. Wah, itu
Saya tidak menyangatkan ya. Ini gajah lawan semut betul. Yo aja semut yo apa sing rada gedhe sithik apa. Hah? Ya yang jelas tidak seimbang lah ya. Tidak seimbang. Kalau petinju kelas berat, beratnya 99 kilo melawan yang kelas apa? Kelas kapuk lah. 43 lah. Betul-betul aku dikon ngewangi Palestina nganggo apa wae gelem. Ning aja nganggo bedil. Tolong dibantah. Sembodonya Saudi Arabia. Sembodonya Saudi Arabia yang telah terjadi. Berapa kerusakan yang ditanggung oleh rakyat Palestina akibat dibombardir oleh Israel, ragate piro kabeh tak rampungi. Dandani meneh, apik meneh, dibom meneh. Saudi. Sehingga wallahu alam ya, saya juga tidak terlalu mengikuti berita. Demo-demo tentang Palestina di Mesir, ora eneng sing wani om. Pemerintahnya sudah berakrab dengan Israel. Termasuk kemarin itu. Kecuali antum melihat dan saya tidak. Di Yordania, di Saudi apalagi. Ngapa? Mereka tahu untuk melawan Israel itu bukan demo. Bukan demo. Ada salah satu partai Islam di Indonesia mengirim surat kepada Tuan Zubaiden, memberi peringatan, jangan kamu terlalu berpihak kepada Israel. Nah, Zubaiden jawab, dan aku berpihak karo apa? Demo di depan kedubes Amerika di Jakarta. Ya, saya katakan kemampuan maksimal kami hanya sampai di sana. Lah nek orang ngono terus kon piye? Tapi jelas enggak ada. Lah wong Israel iki piye bedel kok. Damai di mediatori oleh Mesir, rampung gencatan senjata. Yang melanggar juga Israel. Loh kok dia lagi melanggar kesepakatan? Ya ben lah. Namanya ayo perang meneh lah. Jadi terus gimana ya? Pengumpulan dana di sana sini itu dibaca. Rebut kembali Palestina. Dengan apa? Dengan duit. Yalah nggak butuh. Itu dilihat nanti kalau pulang coba wacana. Darurat Palestina. Saya tidak mengatakan dengan sikap mencibir, tidak. Anda mempunyai emosi keagamaan. Anda mempunyai ukhuwah dengan rakyat Palestina yang muslim. Dan Anda tidak tahu jalan keluarnya apa. Akhirnya penggalangan dana. Akhirnya penggalangan dana. Jadi saya itu sok rodo gitu ya, rodo piye. Rodo ngotak-atik ning aja jangan diikuti lah. Yang kita demo itu bukan Amerikanya. Bukan
Palestinanya. Yang kita demo itu pemerintah. Mau Indonesia tuh ngirim tentara ke sana. Entuk ora lah. Entuk ora. Demo begitu itu entuk ora gitu loh. Hah? Orangnya sing iso jawab. Kalau hanya dikecam gitu. Wah. Kalau hanya dikecam lah. Wenapang itu tuh capuk rambak itu. Jadi sekali lagi ya, negara-negara sesama negara Arab, sama negara. Gak ada satu wilayah Timur Tengah yang diikat oleh agama Islam. Agama mereka agama Arab itu apa? Agama Islam. Rasnya juga ras Arab. Bahasanya juga bahasa Arab. Kebangsaannya juga bangsa Arab. Di atas itu semua ikatan keagamaan itu sama-sama Islam. Nggak ada di dunia itu yang diikat oleh seperti yang saya sampaikan. Di Cina bahasanya Cina, gitu. Mengembara ke Indonesia ada yang Islam, ada yang jadi Kristen, ada yang. Cuma kalau sudah gongsi facoy lah semuanya melestarikan warisan leluhur mereka. Yahudi juga begitu. Yang ada cuma Islam. Agama saya Islam, bangsa saya Islam, bahasa saya Islam, kewarganegaraan saya Islam. Itu Arab seperti itu. Cuma an aqimuddina wala tatafarraqu fi. Itu bukan mereka tidak mau ya untuk melaksanakan itu. Apalagi sudah punya hubungan dengan Israel. Kata orang nyelani gitu. Apa? Negara-negara Syiah itu menawarkan diri untuk membantu. Enggak, saya tanya. Nah itu seperti tahun-tahun yang dulu itu Lebanon itu juga menyerang. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa cuma sandiwara atau gimana? Lebanon itu satu-satunya negara Arab yang unik. Satu-satunya negara Arab yang unik. Lebanon, keberhasilan Inggris, keberhasilan Amerika untuk merubah fikroh kearaban mereka paling berhasil. Tetapi buku-buku Ulumuddin paling banyak diterbitkan di Lebanon. Ini Fathul Bari, Syarah Bukhari. Tolong aku. Oh, paling ngewangi aku. Ari, baca. Dar al-Khatab al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon. Beirut untuk luar negeri ya. Untuk Beirut itu loh. Nggak main-main loh, ini Fathul Bari. Penerbit buku-buku salaf yang paling besar itu terjadi di Lebanon. Yang kedua di Kairo, Saudi Arabia itu baru merintis. Ini menggok ya. Keunikannya bukan karena penerbitan buku itu. Keunikannya Lebanon itu kalau presidennya itu Islam, Perdana Menterinya harus Kristen. Itu nggak ada di Timur Tengah, nggak ada. Menteri Pertahanannya harus Syiah. Nah, itu nggak ada kecuali Lebanon. Kalau presidennya Kristen,
Perdana Menterinya harus Islam. Yang mentradisional jabatan ini ya Menteri Pertahanannya itu Syiah, tapi Presiden dan Perdana Menteri itu ditumong loro itu. Jadi bukan negara Syiah, bukan, tapi memang suasananya sudah Libanon baru Arab, Islam itu ora kanggo lah. Itu Libanon kira-kira begitu yang saya paham. Jadi tadi ya saya singkat. Wis ngenteni bakso kucing. Sesuatu yang mustahil. Ngenteni beling bosok. Israel itu tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan kekuatan militer. Kecuali dengan kekuatan militer. Itu yang paling beguguk mutawaton itu mereka. Komaki tenan. Negaranya kecil. Di belakang saya ada Amerika. Kamu apa? Ada Inggris, ada Prancis. Bahkan nanti Rusia akan berada di belakang saya, Cina di belakang saya. Siapa saja yang berhubungan dalam masalah Islam terhadap lawannya, orang akan membela orang-orang yang melawan Islam, dan Islam akan mereka jadikan musuh. Jadi umpamanya gitu ya, umpamanya tadi ya, demo minta kepada Indonesia supaya mengirim tentara ke sana, dan akhirnya dikirim tenan gitu. Antum siap nggak? Hah? Siap nggak? Aku siap gitu. Ora ketang nang kono guru ngumbah. Lah iya ngangkat bedil ora kuat. Enggak, semangat ukhuwah saya kepada mereka itu, saya tanya pada diri saya sendiri, wani ora ya. Wani, raketan kok ngusuh bedil ke poyo-poyo itu nomor 2 kan? Terbaul-baul. Ini masalah Israel. Jadi seandainya Palestina itu, kamu tuh datang ke negeri kami, kamu mengusir kami dari tempat-tempat yang kami tempati, kemudian tempat-tempat yang strategis kamu kuasai. Nah, akhirnya ya perkewuh dengan negara-negara sak jagat, sudah kamu saya beri 16%. Ya benar, Pak Rohideng itu pun tidak adil ya. Pak Rohideng itu tidak ada. Dan sampai sekarang itu gusur. Kapan berakhir? Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tetapi berangkat dari ayat 14 surat At-Taubah tadi, justru Allah memberi kesempatan kepada orang-orang Arab. Ayo, pintu syahadah, pintu mati syahid terbuka lebar-lebar. Bersatu melawan mereka. Ini yang membuat mereka paling apa namanya? Paling jinjo, paling ketakutan kalau sudah mengangkat senjata melawan orang lain. Dalam hal ini Israel. Sudah betul. Bangunan kamu yang dihancurkan oleh bom-bom Israel berapa, tak tanggung dadi anyar meneh. 5 tahun perang ambruk meneh. Dan seterusnya. Ini masih ada yang lebih besar dari Palestina. Kalau Palestina itu dikuasai oleh Israel, ya cuma Palestina itu saja. Tapi ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih besar, yang lebih syar'i, yang lebih menuntut kita untuk membela, namanya Al-Aqsa.
demo di Jakarta, demo di mana-mana. Bahasanya itu tadi selebaran yang ditempel itu. Darurat Palestina, rebut kembali Palestina. Astagfirullah. Al-Aqsa itu saya tidak katakan dilupakan, tapi hampir terlupakan. Al-Aqsa itu hampir terlupakan. Kalau soal dijajah, berapa banyak negara-negara di Asia Tengah yang sampai sekarang masih di dalam cengkeraman Uni Soviet? Berapa banyak negara-negara di Cina yang dikuasai, negara Islam yang dikuasai oleh Cina? Dan itu kelasnya sama dengan Palestina. Mengapa kita nggak demo untuk mereka? Jawabnya Palestina itu ada sesuatu yang tidak ada di negeri-negeri lain, meskipun negeri itu dijajah oleh orang-orang kafir. Filipina Selatan, ada Patani, ada banyak. Tapi ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka dan dimiliki oleh Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu Quran. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Nah itu coba tekan depan kita, angkat. Di saya, nah aku keterucut ngomong saya tidak benar, tolong diluruskan. Ya, berbicara secara garis besar tentang ayat 14 surat atau apa, waqatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum, perangi mereka, Allah akan menyiksa mereka. Kalau di India dengan tentara saya yang namanya Corona, di Cina begitu, di negeri-negeri yang lain begitu. Tapi di Palestina dengan tangan kamu, aku Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan kamu. Padahal oh, jangan takon. Enggak ada. Kayak ramudeng. Sebagian Palestina itu terbagi beberapa bagian. Ada yang menganggap Gaza itu sebagai musuh dan sebagai teroris gitu. Jadi intinya bantuan itu ke sana, apa ada yang tidak sampai tujuan untuk ke Gaza itu? Wah, lah, saya bukan BNI ya. Ada isu yang berkembang saat ini. Ya. Kedua-duanya ya, ada kelompok Hamas yang tinggal di Gaza, kelompoknya Mahmud Abbas yang mewarisi gerakan Palestina Merdeka yang didirikan oleh Yasir Arafat, PLO. Itu ternyata kedua-duanya juga masih apa namanya? Kedua-duanya juga masih meletakkan demokrasi itu di atas perbedaan mereka satu sama lain. Pernah antara Hamas dengan PLO pemilu, akhirnya Hamasnya kalah, PLO-nya menang, lain waktu ganti Hamas yang menang, PLO yang kalah, sehingga pernah menguasai wilayah Palestina yang 16% itu sekitar 16 bulan.
kemudian terjadi rame-rame, akhirnya diadakan. Ini beberapa saat lagi mereka juga akan mengadakan pemilihan. Jelas PLO itu sekuler, Hamas itu Islam. Ya kalau yang menang Hamas yang memimpin Islam, yang kalau yang menang PLO yang memimpin sekuler, ini spekulatif. Beli kucing di dalam karung. Jadi maaflah ya, maaf, astagfirullahaladzim. Kok ya do gampang-gampangnya dihapusi. Hadirilah sholat tarawih berjamaah dengan imam dari Palestina. Ayo. Ganjarannya bedane sepiro. Kalau saya disuruh ngomong, ojo rene, negaramu itu butuh tenagamu, butuh bedilmu, harus malah ngimami sholat. Walah, ada tuh beberapa tahun yang lalu itu. Saya malah khawatir itu ya. Nama harum Palestina di mata umat Islam Indonesia itu dimanfaatkan oleh mereka, datangkan dari sana, ngimamono, tak gawane yang masjid nek kepingin kontrak 1 malam, bayarnya sekian, pakai bayar enggak itu? Ada sing ngragati kok kono sapa? Ini jadi namanya sholat tarawih, salat eneng masjid dhewe, diimami sama imam rawatib setengah jam, ganjarane padha karo salat sewengi muput, kan pernah saya sampaikan. Kok enggak ada hadiri salat tarawih berjamaah dengan imam dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, kok malah dari Palestina. Dari Saudi itu kurang gregetnya, kok dari Palestina, Masya Allah. Saya pernah jadi malam Selasa ngisi pengajian di Masjid Taqwa. Terus ada orang yang kayak Pak Husin itu pakai jubah, pakai baju putih itu, sama imam rawatibnya Pak Amir Ma'ruf langsung disuruh maju dan dia mau. Saya tanya, itu siapa tuh? Itu orang Palestina lah. Itu orang Palestina. Ya, hak seorang imam ya, menyerahkan hak imamahnya kepada seseorang. Tetapi akan lebih afdal ya kalau saya serahkan hak imamah saya dan saya menjadi imam itu ditunjuk oleh takmir masjid, itu takmir tidak setuju gimana? Kayak wacane kedawan. Kayak wacane kecendaan. Kayak wacane. Alhamdulillah sudah ya, berkat adanya COVID-19 pintu untuk imam Palestina tertutup rapat karena ketika turun di bandara dites lah positif. Ya, dana berwujud uang itu mereka sangat membutuhkan. Dan saya tidak ngendoni antum untuk berinfak. Tetapi saya harus katakan, ngantek beling bosok nek Israel ki ora diwa. Perang tidak dilawan dengan senjata, ya jauh panggang dari justru mereka akan ngombro-ngombro menguasai wilayah. Sampai sekarang kan penggusuran, perumahan, penggusuran. Ibu kota mau dipindah ke Yerusalem dan Amerika setuju dan yang lain-lainnya. Aku tak kirim suratnya. Lah mati sumum bukmun. Boleh enggak itu saya katakan sumum bukmun umyun fahum layar jiun kepada orang-orang Israel itu? Boleh enggak? Oh, boleh sekali. Ngono kok dikandani tidak damai ya damai. Ning aku kesinggung sithik. Oh, tak bedili meneh, ayo. Protes yang sapa sing areng ngewangi kowe sapa? Dewan Keamanan PBB. Alah. 5 orang the big five, 5 orang ya, 5 negara the big five.
membicarakan tentang Israel, satu saja tidak setuju. Satu saja memveto. Sia-sia. Demikian. Ini saya berbicara bukan atas nama politik, tapi semata-mata berangkat bahwa orang Palestina itu saudara saya dan saya saudara mereka. Tetapi di atas itu semua, Palestina itu harus kita rebut kembali, karena di sana ada masjid yang adalah satu di antara 3 masjid yang kita diperintahkan oleh Allah apabila ada kesempatan untuk berziarah ke sana. Nah, bagaimana dengan Al-Aqsa? Kita kaji insya Allah kan yang akan datang. Cukup? Herlambang ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.